Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pekan kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1. Dan pekan ini kita akan belajar subtema 2, yaitu tentang organ gerak manusia. Udah siap ya, Nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya ya. Baik, ini gambar yang pertama, ada seorang anak sedang bermain sepeda. Kemudian gambar yang kedua, ada seseorang sedang naik motor. Oke. Pertanyaannya, aktivitas gambar manakah yang menyehatkan? Ayo, yang mana? Yang mana menyehatkan kita, naik sepeda atau naik motor? Oke, jadi aktivitas yang menyehatkan adalah mengayuh sepeda. Karena apa? Karena ketika kita mengayuh sepeda, semua organ gerak yang ada di tubuh kita dapat bekerja. Oke, selanjutnya ustazah lanjutkan ya. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Bagaimana? Benarkah seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Jawabannya benar atau tidak? Jawabannya, ya, jawabannya benar. Jadi, aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari itu sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini coba anak-anak ustazah ingat-ingat lagi aktivitasnya sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian, mengapa tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kaki kita bisa bergerak? Kenapa tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Kenapa? Ada yang bisa jawab, Nak? Karena kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Jadi, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Oke, paham ya, Nak? Kenapa kaki dan tangan kita bisa bergerak? Karena pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Paham ya? Oke, ustazah lanjutkan. Nah, kemudian sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia ada 2, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif yaitu yang tersusun atas tulang-tulang yang membentuk rangka tubuh. Kemudian sistem gerak aktif tersusun atas otot-otot yang menempel pada tulang atau rangka. Bisa ya, Nak? Kalau gerak pasif, sistem gerak pasif yaitu tersusun atas tulang-tulang. Kalau sistem gerak otot tersusun atas otot-otot. Paham ya? Bisa ya? Oke, ustazah lanjutkan. Nah, di sini ada gambar rangka badan manusia. Oke, kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini ada rangka badan manusia. Ada tengkorak, rahang bawah, ini dia rahang bawah, tulang leher ini dia.
Banyak ya, ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, banyak ya. Nah, Ananda juga bisa melihatnya di dalam buku modul kita, oke? Dan untuk lebih lengkapnya, nanti Ustazah akan menjabarkannya di dalam PDF atau rangkuman materi kita. Oke, selanjutnya. Nah, rangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu penegak tubuh, fungsinya sebagai penegak tubuh. Yang kedua, pembentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan yang kelima, alat gerak pasif. Ada 5 ya nak, fungsi rangka pada tubuh manusia. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada pelajaran PKN, yaitu pengamalan sila-sila Pancasila sebagai warga di sekolah. Nah, apa saja pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah? Yaitu menaati tata tertib sekolah, kemudian mendengarkan nasihat guru, lalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah. Lanjut ya nak. Nah, ini sekarang kita pelajaran IPS, sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Jadi Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Selanjutnya, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Jadi, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Oke, kita lanjut. Berbagai daerah Indonesia terkenal dengan hasil bumi dan bahan tambang yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sekitar. Apa saja jenis hasil bumi? Yaitu ada kopi, timah, dan rempah-rempah. Banyak lagi ya, dan ini telah banyak diimpor ke luar negeri. Oke, selanjutnya hasil pertanian masyarakat Indonesia. Nah, hasil pertanian masyarakat Indonesia yaitu ada padi. Hasilnya ada padi, jagung, kedelai, sayuran, ubi jalar, dan ubi kayu. Berarti ini adalah hasil pertanian masyarakat Indonesia. Kalau hasil perkebunan Indonesia yaitu ada karet. Karet sebagai bahan baku ban. Minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng. Kemudian apa lagi? Tembakau. Tembakau kita bisa membuat obat. Terus ada kapas. Kapas sebagai bahan baku tekstil. Kopi sebagai bahan minuman dan tebu sebagai bahan baku gula. Paham ya? Kemudian hasil pertambangan Indonesia. Nah, hasil pertambangan Indonesia ada apa aja? Ada berapa ini? Ada 8. Apa itu aftur? Ini ada aftur di sini. Yang pertama ada aftur. Aftur adalah bahan bakar pesawat terbang. Kemudian kalau bensin apa? Bensin yaitu bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kalau motor ayahnya, motor ibunya itu bahan bakarnya bensin. Kemudian ada minyak tanah. Nah, minyak tanah ini untuk apa? Bahan baku lampu minyak atau bisa untuk kompor. Kemudian ada solar. Nah, solar itu apa? Untuk bahan bakar kendaraan diesel.
Nah, kalau untuk mobil-mobil Fuso yang besar-besar itu, nah ini dia solar ya. Kemudian ada oli untuk pelumas mesin. Kemudian ada vaselin, yaitu untuk bahan obat. Kemudian ada parafin namanya. Kalau parafin itu untuk bahan pembuat lilin. Terus ada aspal, aspal untuk bahan pembuat jalan. Sudah tahu ya nak? Nanti kalau misalnya ditanya pesawat itu kok bisa terbang pakai apa ya gitu kan? Pasti ada yang bertanya gitu kan? Nah, jadi kalau pesawat itu bahan bakarnya adalah aftur. Kita lanjut ya nak. Oh, udah selesai. Oke, berarti pada tema 1 subtema 2 sudah selesai. Dan untuk lengkapnya nanti Ustazah rangkumkan lagi ya. Nanti ada Ustazah jabarkan materinya kembali. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.